Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Ta'limul Muta'allim, halaman 20 paling bawah, pasal ke-5. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Faslun, ini satu fasal, fil jiddi, pada membahas tentang kesungguhan. Jiddi, kesungguhan. Wal muwadhabati, terus menerus, continue, terus menerus. Jiddi, kesungguhan. Wal muwadhabati, terus menerus. Wal himmati, ya, dan tekad, semangat. Nah, ini dalam belajar kita perlu 3 hal. Pertama, ya rajin. Rajin. Wal muwadhabah, arti muwadhabah istiqomah. Walaupun kita ngulangnya sedikit tapi rutin, sedikit lama-lama jadi bukit. Itu muwadhabah terus menerus. Itu bahasa lainnya mulazamah. Muwadhabah sama mulazamah sama. Melazimkan, selalu bersama kitab. Himmah, semangat. Semangat. Kadang semangat kita tinggi, ini cita-cita, kayaknya semangat itu kayak cita-cita lah. Pengen alim kan, tapi nggak rajin, nol juga. Atau rajin banget, semangatnya loyo, rajin banget dari pondok ke kelas, sampai ke kelas tidur. Itu samion juga. Tahu samion? Samimaon. Jadi harus ada dua-duanya. Semangat iya kan? Di kelas gimana berusaha melawan tidur. Tidur pas di pondok. Nah itu. Kan gitu. Dah. Summa la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi. Summa la budda, kemudian tidak boleh tidak, minal jiddi, dari kesungguhan. Wal muwadhabati, halaman 20. Summa la budda minal jiddi, kemudian tidak boleh tidak daripada kesungguhan. Wal muwadhabati, terus menerus. Wal mulazamah, mulazamah juga terus menerus. Lengket. Apa? Gimana arti mulazamah? Melazimkan. Arti melazimkan menjaga baik kan? Menjaga benar. Sama aja, nggak usah diartikan muwadhabah. Terus menerus, mulazamah juga terus menerus. Bagi siapa nggak boleh tidak? Li talibil ilmi, bagi pencari ilmu. Bagi pencari ilmu. Nah, itu. Untuk mencari ilmu, kata beliau, kita mesti rajin, mesti terus menerus. Nah, itu. Mesti. Bukan hanya mencari ilmu, mencari harta juga sama kah? Kalau malas-malasan, rebahan terus, mana dapat kah? Nah, itu. Punya kebun sawit kan harus dirawat terus. Nah, dirawat terus namanya muwadhabah. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'ani fi qaulihi ta'ala. Wa ilaihi, dan kepadanya. Kepadanya perlunya jiddi, muwadhabah dan mulazamah. Ke situ dhamirnya. Dan kepadanya penting ini 3. Al isyaratu fil Qur'an, bermula isyarah dalam Quran itu fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi, dan kepada pentingnya ini 3 perkara. Al isyaratu fil Quran, bermula isyarah dalam Quran itu fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Al isyaratu mubtada, khobarnya fi qaulihi. Apa Allah berfirman?
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, dan bermula orang-orang jahadu yang berjuang oleh mereka, fina pada kami, lanahdiyannahum sungguh, sungguh nahdiyannahum kami tunjuki akan mereka, subulana akan jalan-jalan kami. Apakah pengertian ikhfa logotan pada bahasa? Walladzina jahadu, dan bermula orang-orang jahadu yang berjuang oleh mereka, fina pada kami, lanahdiyannahum sungguh kami tunjuki akan mereka, subulana akan jalan-jalan kami. Ini kan umum nih, kata para ulama makna ayat ini apa? Waman jahadu, walladzina jahadu, dan orang-orang yang mereka berjuang, fina pada kami, makna pada kami pada mencari ilmu, untuk sampai kepada kami, mencari ilmu tentang Allah. Lanahdiyannahum, sungguh kami tunjuki akan mereka jalan kami, jalan ilmu. Nah, ini udah jaminan Allah nih. Orang yang benar-benar pengen dapat ilmu, pengen berjuang, berusaha, dia pasti akan dapat. Nggak dapat dalam waktu sebentar, dalam waktu lama pasti dapat. Nah, itu. Makanya di belakang kemarin, salah satu syarat mencari ilmu tuluz zaman, kan? Panjang waktunya. Nggak cukup 6 tahun. 6 tahun itu baru bisa belajar baca kitab. Baru bisa baca kitab, belum ada ilmunya, kita belum baca banyak kitab. Ya kan? Kita baru belajar cara baca. Habis itu baru kita belajar memahami. Belilah kita banyak-banyak Sahih Bukhari, masyarahnya, Sahih Muslim, masyarahnya, Sunan Turmudi, masyarahnya, kayak kitab di lemari itu. Hilyatul Aulia, 17 jilid. Baru kita baca, baru dapat ilmu. Kalau ngajinya 6 tahun, udah bisa baca. Cuma ilmunya ya baru kitab yang ada, kan? Gak apa-apa juga, lumayan. Tapi lumayan doang kan nggak cukup. Nah, itu. Jadi kapan kita dapat ilmu? Lebih dari 6 tahun. 6 tahun kita udah boleh ngajar. Sambil ngajar, kan? Sambil kita baca-baca kitab, kita tetap belajar, ngajar juga. Nah, itu baru. Jadi waktunya harus double. 15 tahun. 6 tahun kali 2, 12. Nah, itu baru mantap. Atau tamat di sini SMA, kuliah ke Mesir, kuliah ke Madinah, kuliah ke Mekah, kan? Nah, itu baru dapat ilmu nanti. Kita udah bisa baca, di sono tinggal cari ilmu. Nggak belajar baca lagi di sono. Nah, itu. Ini janji Allah. Kalau kita mau berjuang, jahada itu bukan santai-santai. Tentara disebut mujahid, kan? Mujahidin, mana kan enggak? Pasukan al-mujahidin. Itu kan dari kata ini, jahada yujahidu mujahada. Bahwa mujahidun, jamaknya mujahidun, mujahidin, kan? Mujahidin itu kan tentara pejuang. Berarti kan perlu kerja keras. Nah, ini. Kalau pengen dapat ilmu harus kerja keras. Nggak ada ceritanya santai-santai tiba-tiba kita alim, itu jarang banget. Jarang. Nggak mungkin, kan? Kita tidur 10 tahun di pondok atau 6 tahun. Begitu bangun tidur kita udah pinter. Nggak mungkin lah. Enak banget kalau mungkin begitu. Nah, gitu. Dah. Man talaba syai'an wajadda wajada. Ini beda dari biasanya. Biasanya manjadda wajada. Ini beda nih. Man talaba syai'an wajadda wajada. Barang siapa yang mencari ia akan sesuatu. Man talaba syai'an. Barang siapa yang mencari ia akan sesuatu. Wajadda. Dan bersungguh-sungguh ia. Bersungguh-sungguh ia. Wajada. Wajada jawab man. Niscaya mendapat ia. Wajada. Niscaya mendapat ia. Man talaba syai'an. Barang siapa yang mencari ia akan sesuatu. Wajadda. Dan sungguh-sungguh ia. Wajada. Niscaya mendapat ia. Ini apapun nih berlaku. Kita mencari sesuatu dan sangat serius sekali. Rajin banget. Pasti akan mencapai tujuannya. Nah, itu. Ini kata orang Arab itu. Apapun. Ini bisa digunakan untuk apapun. Bukan hanya untuk ilmu. Ilmu agama, ilmu segala macam, ilmu umum. Untuk harta juga sama. Jadda wajada. Ada lagi satu syair. Man qara'al baba
walajja walaja. beserta bako bekal Mangkaro al-baba, barang siapa yang mengetuk ia akan pintu. beserta Walajja, wow ra'ataf, lajja fi'il madhi madda. Walajja, dan terus menerus ia. Walajja, terus menerus ia dalam mengetuk. fi harfi Walaja, walaja itu fi'il madhi wajaba. Walaja, niscaya memasuki ia. Man qara'al baba, barang siapa yang mengetuk ia akan pintu. Pintu ilmu nih ungkapannya. Walaja, dan terus mengetuk ia. Walaja, niscaya masuk ia. Ini kita pulang ke rumah nih, orangnya tertidur kan? Di dalam rumah kita ketuk 2 kali nggak dibuka, ketuk lagi. Udah sejam kita ketuk, insya Allah yang di dalam pun bangun kan? Buka. Itulah ungkapannya. Begitu juga pintu ilmu. Tiap hari kita ketuk kitabnya kan? Kita buka, kita baca. Nggak paham kita tanya, besok kita baca lagi, lama-lama pasti paham insya Allah. Nah itu makna memasuki. Jadi mangkara al-baba, barang siapa yang mengetuk ia akan pintu, walaja, dan terus menerus ia dalam mengetuk, walaja, ia masuk ya. Nah, itulah dia. Ini banyak syairnya nih. Apa yang kurang maknanya? Ini Arabnya maknanya. Ya, semua bisa dicapai. Orang ke Mekah aja ada yang pergi pakai sepeda kan? Nyampe, walaupun lama, 6 bulan baru nyampe. Tetap nyampe. Jalan kaki juga nyampe, mungkin setahun gitu. Pasti nyampe. Nah, penting perjuangan. Waqilah, dan dikatakan orang. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Masyaallah, syair semua nih. Biqadri ma tata'an apa nih? Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Biqadri ma, dengan seukuran ma. Dengan seukuran ma tata'anna yang engkau lelah. Biqadri ma tata'anna, dengan seukuran ma yang engkau lelah. Tanalu ma tatamanna, niscaya engkau capai. Tanalu, engkau capai. Ma tatamanna, akan apa yang engkau cita-citakan. Tatamanna, engkau cita-citakan atau engkau inginkan. Udah kemarin kan di tafsir, yawaddu yatamanna. Yawaddu ahaduhum lau ya'ammaru alfasanah kemarin. Biqadri ma tata'anna, dengan seukuran ma yang engkau capai, engkau berlelah-lelah. Apa tadi saya maknain tata'anna? Lelah ya? Biqadri ma tata'anna, dengan seukuran ma yang engkau berlelah-lelah. Tanalu ma tatamanna, niscaya engkau gapai, engkau dapati ma tatamanna, akan sesuatu yang engkau cita-citakan. Jadi untuk mencapai cita-cita perlu kelelahan. Seukuran mana perjuangan kita, segitulah hasil. Makanya kata orang, perjuangan itu atau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Pernah dengar kan? Perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Hasil biasanya sesuai dengan perjuangan. Kalau kita kerjanya santai, gajinya santai biasanya kan? Ya, kalau kerjanya rajin, insya Allah gajinya pun rajin. Lebih kurang gitu. Begitu juga ilmu. Qila, ya, dikatakan orang. Yuhtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddis salasati. Yuhtaju, diperlukan. Majhul. Yuhtaju fit ta'allumi, diperlukan dalam belajar ta'allumi, wat tafaqquhi, dan dalam belajar fikah secara khusus. Yuhtaju, diperlukan fit ta'allumi, dalam belajar. Ta'allumi, belajar secara umum, ilmu apapun. Wat tafaqquhi, dan dalam belajar fikih. Diperlukan dalam belajar dan dalam belajar fikih ila jiddis salasati, kepada kesungguhan 3 orang. Ya, untuk suksesnya belajar harus ada 3 orang yang mendukung.
Kalau nggak ada salah satunya, ya rada susah. Pertama, al-muta'allimi. Kita badal kepada salah tadi. Siapa 3 orang yang diperlukan untuk suksesnya belajar kita? Al-muta'allimi, perlu kepada guru. Susah belajar tanpa guru. Otodidak itu bisa aja, tapi susah, lama prosesnya. Jadi guru itu bisa meringkas perjalanan kita yang panjang. Kalau kita berjalan sendiri bisa 10 tahun, dengan pakai guru bisa ringkas jadi 5 tahun atau 3 tahun. Karena guru sudah lebih dulu berpengalaman kan. Ya. Wal ustadi, kenapa jadi ustad lagi? Apa beda guru dan ustad? Apa beda kitabnya? Siapa? Oh, salah. Kitab saya, muta'allimi, murid itu bukan guru. Murid dulu. Muta'allimi murid, ta'allama ya ta'allamu kan belajar. Muta'allim orang yang belajar, murid. Nah, itu. Siapa 3 al-muta'allimi? Pertama murid. Ya, tentunya harus ada murid kalau belajar kan? Ada murid. Wal ustadzi dan ustad. Nah. Kalau kita baca muallimi guru, ini muta'allimi santri. Wal ustadzi ada ustad. Kerjasama antara ustadz dan santri kan? Baru terjadi proses belajar. Wal abi, bapak. Harus punya bapak. Ini bapak kan ada yang udah meninggal bapaknya misalkan. Makanya ada syarat. Ingkana fil ahyai. Jika ada ianya bapak fil ahyai dalam golongan orang yang hidup. Ingkana fil ahyai jika ada ianya bapak dalam golongan orang yang hidup. Kalau kita masih punya orang tua, untuk suksesnya belajar kita perlu dukungan orang tua. Dukungan orang tua, ada guru, ada kita. Nah, itu udah cukup syaratnya. Itu kalau orang tua masih ada kan? Yang membekali kita biar kita nggak sibuk kerja cari uang segala macam. Tapi kalau nggak ada orang tua kita udah meninggal, tidak menghalangi kita untuk belajar. Bisa kita belajar sambil bekerja. Kita cari pondok yang boleh kerja misalkan. Atau belajar di tempat umum kan? Di kampung cari kiai satu, datang ke rumahnya, angkat saya jadi muridmu suhu kan gitu. Atau guru kan. Nah, kita sambil kerja, datang belajar, insya Allah alim juga. Nah, itu cuma perlu dukungan orang tua kalau orang tua masih ada. Nah, makanya mumpung kita belum perlu cari duit sendiri. Masih dikirim orang tua belanja bulanan, dikasih jajan, dikasih semua beres, baju dibeli kan? Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Penyesalan selalu datang belakangan. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. Kalau penyesalan pasti di akhir. Kita di pondok 6 tahun, keluar pondok belum bisa baca kitab kan nyesal. Kenapa dulu saya santai-santai banget? Nah, sebelum kita menyesal, masih ada 3 tahun lagi kah? Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kan begitu Radi? Nah, itu Radi. Insya Allah, Allah akan memberikan, akan mengajarkan kita insya Allah. Ansyadani Syekhul Imamul Ajallul Ustadzu Sadiduddin Syairadhiyu Lisyafi'i. Ansyadani, membaca nasyid akan aku. Ansyadani membaca nasyid kepadaku asyaikhu oleh seorang syekh. Siapa syekh itu? Al-Imamul Ajallu, seorang imam yang mulia. Al-Ustadzu yaitu seorang ustad. Sadiduddin, namanya Sadiduddin. Asy-Syairadhiyu. Syairadhi mungkin nama kampung kalau ada ya nisbatnya. Ansyadani membaca nasyid kepadaku oleh syekh. Al-Imamul Ajallu, imam yang mulia. Al-Ustadzu, seorang ustad. Sadiduddini, namanya Sadiduddin. Asy-Syairadhiyu, Asy-Syairadhi li Syafi'i, milik Imam Syafi'i. Jadi syair ini milik Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ini banyak panjang enggak syairnya? Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in wal jaddu yaftahu kulla babin mughlaqi.
Al jiddu yudni kulla amrin syasi'i. Bermula kesungguhan. Masih kesungguhan. Itu yudni, mendekatkan ia. Apakah misal? Al jiddu bermula kesungguhan itu yudni, mendekatkan ia kulla amrin, akan setiap urusan, akan setiap perkara, syasi'in yang jauh. Al jiddu bermula kesungguhan itu yudni, mendekatkan ia kulla amrin, akan setiap perkara, syasi'in yang jauh. Wal jaddu. Kenapa jaddu? Wal jiddu juga. Yaftahu, dan bermula kesungguhan itu yaftahu, membuka ia kulla babin, akan setiap pintu, mughlaqin, yang terkunci. Nah itu udah benar banget nih. Benar banget. Kesungguhan bisa mendekatkan segala perkara yang jauh. Yang jauh pun jadi dekat kalau kita rajin, kan? Nah, untuk menggapai cita-cita ini umum berlaku, bukan hanya ilmu. Hal yang tadinya mustahil, tapi begitu kita rajin pasti akan lebih mudah. Wal jiddu yaftahu. Kesungguhan itu membuka ia kulla babin mughlaqin, setiap pintu yang terkunci. Pintu yang terkunci, rajin kita usaha jadi terbuka. Ini kayak sinetron nih. Ya, kayak sinetron. Kalau sinetron kan sering, kalau di kampung sering nonton sinetron. Seseorang misalkan suka seseorang, kan? Susah untuk dapat karena dia berjuang terus bertahun-tahun, akhirnya takluk, kan? Nah itu. Nah itulah dia, butuh perjuangan. Kan kaleng-kaleng, kan? Ya, nggak cukup hanya bermimpi mengharapkan, kan? Dia datang sendiri, nggak bakal datang. Perlu perjuangan. Ya, nontonlah film India kali-kali, kan? Bagaimana perjuangan anak muda India, kan? Mendahsyat. Ya, itu. Wa haqqu khalqillahi bil hammi imru'un zu himmatin yubla bi'aishin dayyiqi. Wa haqqu khalqillahi bil hammi imru'un, dan bermula yang paling berhak makhluk Allah. Khalqillah, makhluk Allah. Dan bermula yang paling berhak makhluk Allah bil hammi, dengan gundah dan sedih. Hammi, gundah dan sedih. Bermula yang paling berhaknya makhluk Allah dengan kegundahan itu mru'un, itu seseorang. Zu himmatin. Zu himmatin, seseorang zu yang memiliki tekad. Zu memiliki himmah, tekad. Seseorang yang memiliki tekad, yubla, yang diuji akan dia. Yubla, diuji akan dia, diberi bala akan dia. Diuji akan dia bi'aishin dayyiqi, dengan kehidupan yang sempit. Wa haqqu khalqillah, bermula yang paling berhaknya makhluk Allah bil hammi, dengan berduka, dengan gundah. Itu mru'un khabarnya. Itu seseorang zu himmatin, yang mempunyai tekad, yubla, yang diuji akan dia bi'aishin dayyiqi, dengan kehidupan yang sempit. Artinya begini kata beliau. Kalaupun kita misalkan pengen berduka, bersedih, orang yang paling layak bersedih seseorang yang punya tekad tinggi. Dia pengen belajar terus. Pengen belajar sampai S3, kan? Tapi kehidupannya sulit, ekonominya sulit. Andaikan ada orang yang mau bersedih, orang inilah yang pantas bersedih. Cita-citanya tinggi tapi lingkungan ekonomi tidak mendukung. Itu pantas kita bersedih. Tapi faktanya memang seperti itu. Banyak orang-orang pintar yang rezekinya sempit. Banyak orang-orang bodoh yang jadi juragan. Lihatlah, banyak. Itu membuktikan bahwa rezeki itu takdir Allah, kata di sini. Kalau rezeki bukan takdir Allah, mestinya orang yang pintar banyak duitnya, kan? Orang yang bodoh sedikit rezekinya mestinya. Kalau kita mencari rezeki dengan ilmu, kan? Tapi faktanya di lapangan banyak orang-orang pintar segala macam, nggak punya apa-apa, sibuk dengan ilmu. Banyak orang yang biasa-biasa saja, masya Allah, kan? Kalau di sini ratusan hektar misalkan, kan?
Nah itu. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu 'aishil ahmaki. Keren banget nih syair nih. Harus ditulis nih di dinding. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi. Sebahagian dari tanda, dalil. Sebahagian dari tanda 'alal qada'i kepada qada Allah, kepada ketentuan Allah. Wa minad dalili sebahagian dari dalil, dari tanda 'alal qada'i atas ketentuan Allah, wa hukmihi dan hukumnya Allah, itu bu'sul labib. Bu'su itu malangnya orang cerdas. Bu'sul labibi. Atau kita artikan bu'su fakir juga boleh. Fakirnya orang pinter. Bu'sun bisa. Wa at'imu ba'isal fakir. Ba'is. Ya orang yang sangat fakirnya ya. Bu'su itu fakir. Sebahagian dari tanda kepada takdir Allah, wa hukmihi hukumnya Allah, itu bu'sul labib. Fakirnya orang pinter. Wa tibu aishil ahmaki. Tibu baik ya. Dan baik aishi kehidupan. Baiknya kehidupan orang dungu. Ahmak orang dungu. Nah itu. Sebahagian dari tanda kepada takdir Allah itu bu'sul labib. Fakirnya orang cerdas. Fakir atau berat kehidupan juga boleh. Sempit juga boleh. Bu'sul labib. Fakirnya orang labib. Labib cerdas. Watibu dan baik aishi kehidupan al-ahmaki orang dungu. Itu yang cerita di atas tadi. Itu menunjukkan rezeki diatur oleh Allah. Rezeki aneh itu. Kadang makin keras kerja juga hasilnya belum tentu keras. Ya. Kerja melah batu di gunung kan keras banget tuh membelah batu. Hasilnya sedikit. Ada yang kerja orang santai-santai kan, hasilnya banyak. Nah itulah rezeki. Ya, hidup di dunia mah kalau dikejar nggak habis-habis, yang penting cukup. Yang penting cukup. Lakin naman rudikal hija hurimal ghina. Lakin naman, tetapi orang-orang rudikal hija, yang diberi rezeki akan dia al-hija akan akal. Hija akal. Lakinna, tetapi orang rudika yang diberi rezeki akan dia al-hija akan akal. Hurimal ghina, diharamkan akan dia al-ghina akan kekayaan. Tapi ini enggak selalu ya, enggak selalu. Lakin naman rudikal hija, tetapi orang-orang yang diberi rezeki akan dia akan akal. Orang yang cerdas biasanya. Apalagi di bidang ilmu agama, hurimal ghina, diharamkan akan dia akan kekayaan. Mana diharamkan enggak dapat kekayaan. Banyak. Nah, itu kiai-kiai di kampung lah. Banyak cerdas tapi rezekinya ya pas-pasan. Itu maknanya. Diddani yaftariqani ayya tafarruqi. Diddani khabar, kita takdirkan mubtada huma. Bermula keduanya. Keduanya akal dan kekayaan. Huma, bermula keduanya kekayaan dan akal itu diddani, dua yang berlawanan. Diddani dua yang berlawanan. Yaftarikani yang berpisah keduanya. Yaftarikani yang berpisah keduanya. Ayya tafarruqin, akan ayya maf'ul. Yaftarikani yang berpisah keduanya. Ayya tafarruqin akan perpisahan. Ayya tafarruqin akan perpisahan. Tambah sedikit, akan perpisahan yang sempurna. Nah, ada keluar makna yang sempurna. Diddani, bermula keduanya akal dan kekayaan, itu dua lawan, dua yang berlawanan. Yaftarikani yang berpisah keduanya. Ayat tafarukin akan benar-benar terpisah. Ayya maf'ul mutlak bagi yaftarika. Yaftarikani ayat tafarukin. Mudhaf ayat tafarukin mudhaf ilaih.
Jadi di sini kata beliau secara umum, walaupun tidak semuanya, banyak juga orang alim juga kaya raya ada. Sahabat Nabi juga banyak, alim juga kaya raya. Tapi secara umum itu harta menuju ke barat misalkan, ilmu ke timur kan, kadang nggak bertemu. Gitu. Kita fokus mengumpulkan kekayaan, nggak sempat belajar. Kalau kita belajar, nggak sempat ngurus kebun sawit kan gitu. Nah biasanya begitu, secara umum. Ya, pengen nanya apa? Selanjutnya, faslun fi ahkami duni as-sakinati Syair terus nih, Masya Allah. Ilmu syair hari ini. Wa unsyidtu li ghairihi. Majhul. Wa unsyidtu, aku dibacakan nasyid. Wa unsyidtu, aku dibacakan nasyid li ghairihi, bagi selainnya Imam Syafi'i rahimahullah. Li ghairihi, tadi syair di atas milik Imam Syafi'i, sekarang bukan. Wa unsyidtu li ghairihi, aku dibacakan nasyid li ghairihi, bagi selainnya Imam Syafi'i. Apa bunyi syairnya? Tamannaita antum siya faqihan munadira bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Tamannaita, engkau berharap, engkau bercita-cita. Bercita-cita aja, kan di belakang ada. Tamannaita, engkau bercita-cita. Antumsia, bahwa jadilah engkau. Tumsia temannya kana suara amsa. Tumsia. Tamannaita, engkau bercita-cita. Antumsia, bahwa jadilah engkau itu faqihan, seorang faqih. Faqihan, seorang yang faqih. Faqih ahli fikih. Seorang faqih munadiran, seorang ahli berdebat. Tamannaita, engkau bercita-cita. Antum siap, bahwa jadilah engkau itu faqihan, seorang faqih. Munadiran, lagi yang ahli berdebat. Bi ghairi ana'in, dengan tanpa kelelahan. Ghairi, tanpa. Ana'in, kelelahan. Dengan ketiadaan lelah, dengan tanpa kelelahan. Wal jununu fununon, bermula gila itu fununon, itu banyak modelnya. Wal jununu fununon, bermula gila itu fununon, ada macam-macam. Fununon jamak, fanon, fanani, fununon. Apa penjelasannya? Tamannaita, engkau bercita-cita bahwa jadilah engkau itu seorang fikih yang ahli debat. Engkau pengen pinter, alim. Bi ghairi ana'in, dengan tanpa lelah. Itu gila, kata pembaca syair ini. Itu kamu sudah gila. Dan gila itu banyak modelnya. Salah satu model gila ya seperti kamu yang pengen pinter tapi santai-santai. Nah itu. Nah kan itu. Ya, mabuk juga banyak modelnya. Ada yang mabuk minuman keras, ada yang mabuk air kopi, ya kan? Ada juga yang mabuk air putih. Lebih parah lagi, minum air putih aja mabuk. Ada yang mabuk dunia, macam-macam. Ada yang mabuk asmara, kan? Banyak model mabuk. Gila juga sama. Walaisak tisabul mali duna masyakkatin tahammaluha, dan tidaklah mencari harta. Walaisak tisabul mali, dan tidaklah mencari harta. Iktisab, mencari harta, mal harta. Dan tidaklah mencari harta duna masyakkatin, itu tanpa masyakkah. Tanpa apa namanya masyakkah? Tanpa berat, tanpa rasa berat, tanpa berat, tanpa kesukaran, tanpa berat. Tahammaluha, yang engkau tanggung akannya masyakkah, akannya rasa berat. Laisak tisabul mali, tidaklah mencari harta itu duna masyakkaten, itu tanpa ketiadaan berat. Tahammaluha, yang engkau tanggung akannya berat. Fal ilmu kaifa yakunu, maka bermula ilmu itu bagaimana ada ia. Maka bermula ilmu itu bagaimana ada ianya ilmu.
Mencari harta aja nggak mungkin dapat tanpa kelelahan, tanpa capek, nggak mungkin. Kecuali kita dapat warisan. Itu beda lagi kan. Dapat warisan dari orang tua kita. 200 hektar sawit. Itu ya kita nggak lelah. Atau sedang kita gali kuburan dapat harta karun misal. Dapat emas 1 karung. Kan itu jarang-jarang terjadi kan. Jadi secara umum mencari harta saja kita lelah. Ilmu bagaimana lagi? Ilmu kan lebih mulia dari harta. Tentunya perlu proses yang lebih berat. Nah itu kata beliau. Masya Allah. Ini syair terus nih. Belajar memaknai syair. Ini gampang. Qala Abu Tayyib. Berkatalah oleh Abu Tayyib. Apa kata Abu Tayyib? Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina 'ala tamami. Titik. Nah, titik di situ. Walam ara fi uyubin nasi aiban, dan tidak aku lihat pada aib-aib manusia akan satu aib. Walam ara, dan tidak aku lihat pada aib-aib manusia akan satu aib. Kanaksil qadirina, seperti kurangnya orang yang mampu. Kanaksil qadirina, seperti kurangnya orang yang mampu. Mampu alat tamami, di atas menyempurnakan. Alat tamami, atas menyempurnakan. Aku tidak melihat aib manusia yang benar-benar aib. Apa arti aib? Tercela kan? Aku tidak melihat satu sifat manusia yang paling tercela, melainkan seperti tercelanya kanaksil qadirin. Kurangnya orang yang mampu atas menyempurnakan. Maknanya begini. Dia kalau berusaha mampu menguasai mutamimah. Dia kalau berusaha mampu menguasai mutamimah dan kailani. Tapi dia nggak mau menguasainya. Itu aib paling aib. Kalau kata beliau memalukan sekali. Kita mampu menghafal jarumiyah. Mampu menghafal mutamimah tapi nggak mau melakukannya. Itu aib. Nah, kan gitu. Ini kata penyair nih. Bukan kata saya nih. Walam ara fi uyubin nas. Tidaklah aku lihat pada aib-aib manusia akan satu aib, seperti kurangnya orang yang mampu atas menyempurnakan. Masya Allah. Oh, jangan titik dulu. Kita habiskan syair biar aman. Ada syair 3 baris lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah. Ini penting lagi. Ini dalam kitab ta'lim bukan hanya dilarang tidur siang. Malam aja dilarang tidur. Apalagi tidur di kelas. Itu sangat melanggar. Perhatikan bait selanjutnya. Wala budda li talibil ilmi min sahril layali. Dan tidak boleh tidak bagi pencari ilmu min sahril layali, dari begadang malam. Sahari bangun, layali malam. Nah itu. La budda, tidak boleh tidak li talibil ilmi, bagi pencari ilmu min sahril layali, dari begadang malam. Begadang malam untuk belajar nih ya, bukan gadang untuk bakar singkong bukan. Nah itu baru kita dapat ilmu. Maknanya begini, santri itu memang tidurnya kurang, mesti kurang. Kalau orang biasa di luar tidurnya 8 jam, santri itu ya 6 jam, 5 jam. Itu aturannya. Nah, tapi kita kalau nggak mampu jangan dipaksakan juga, ya kan? Jangan dipaksakan lah. Minimal jangan tidur di kelas, itu aja. Minimal jangan tidur di kelas, tidurnya di pondok. Malam kan nggak ada kegiatan, tidur udah. Pas di kelas nggak tidur lagi. Kalau dibalik, di kelasnya tidur, di pondoknya nggak tidur, kacau. Ah, kacau. Nggak dapat ilmu. Nah itu. Kama qala syairu, sebagaimana berkata oleh penyair. Kama qala syairu, sebagaimana berkata oleh penyair. Ma masdariyah. Kaf huruf jar, ma masdariyah. Qala fi'il madhi, asyairu fa'ilnya. Kan udah. Kaf huruf jar, dia mesti ada majrurnya kan? Perlu kepada isim.
Jumlah maqala syairu, maqala dan syairu kita robah jadi masdar, majrur dengan kaf. Sudah kita robah, kita takwil jadi kaqaulis syairi. Nah, kaqaulis syairi, seperti perkataan penyair. Kaf huruf jar, qauli majrurnya. Nah itu. Jadi huruf jar harus ada majrurnya. Itu namanya ma masdariyah. Nah, ini keren nih syair ya. 3 bait lagi. Bikadril kaddi tuktasabul ma'ali. Bikadril kaddi, dengan kadar kelelahan. Bikadril kaddi, dengan kadar, dengan ukuran kelelahan. Tuktasabul ma'ali, didapatkan akan ketinggian. Tuktasabu, didapatkan, diusahakan, didapatkan akan ketinggian. Biqadril qaddi, dengan ukuran kelelahan. Tuktasabul ma'ali, didapatkan akan ketinggian. Faman talabal ula saharal layali. Faman talabal ula, maka barang siapa yang mencari ia akan ketinggian. Sahara al-layali, niscaya bergadang ia. Sahara bergadang ia, terjaga ia. Al-layali, pada malam-malam hari. Nah itu. Kali lagi, bikadril qaddi, dengan ukuran kelelahan. Tuktasabul ma'ali, didapatkan akan ketinggian. Faman talabal ula, barang siapa yang mencari ia akan ketinggian. Saharal layali, bergadang ia pada malam hari. Bergadang untuk belajar. Tarumul izza summa tanamu lailan. Tarumul izza, engkau mengharapkan akan kemuliaan. Tarumul izza, engkau berharap akan kemuliaan. Summa, kemudian, tanamu lailan, engkau tidur pada malam hari. Mustahil. Tarumul izza, engkau berharap akan kemuliaan. Summa tanamu lailan, kemudian engkau tidur pada malam hari. Ini pertanyaan nih. Nggak bisa engkau mengharapkan kemuliaan, kemudian engkau tidur. Jadi kaum rebahan, nggak mungkin. Yaghusul bahra man talabal la'ali. Yaghusul bahra, menyelam akan lautan. Yaghusu, menyelam. Menyelam akan lautan. Man talabal la'ali, oleh orang yang mencari ia akan mutiara. Yaghusul bahra, menyelam akan laut. Man talabal la'ali, oleh orang yang mencari ia akan mutiara. Kalau pengen dapat mutiara harus menyelam lautan. Karena mutiara ada dalam perut kerang. Kerang adanya di laut, namanya kerang mutiara. Begitu juga kalau pengen dapat ilmu harus rajin belajar. Salah satunya kata beliau begadang. Artinya menambah waktu belajar. Kita sementara nggak ngambil begadang dulu. Maksimalkan waktu yang ada. Waktu yang sudah ditentukan di sini kan, maksimalkan sebaik-baiknya. Uluwul ka'bi bil himamil awali. Uluwul ka'bi, bermula tingginya derajat. Ka'bi tumit, tapi maksudnya derajat. Uluwul ka'bi, bermula tinggi derajat. Bil himamil awali, itu dengan tekad yang tinggi. Ulul ka'bi, bermula tinggi derajat, itu bil himamil awali, dengan tekad yang tinggi. Wa'idzul mar'i fi sahril layali, dan bermula mulia seseorang itu dalam begadang malam. Wa'idzul mar'i, dan bermula mulia seseorang itu fi sahril layali, dalam begadang malam. Belum habis-habis ya? Masya Allah. Dan yaitu Samiul Basir, yaitu Maha mendengar dan Maha mendengar. 3 baris lagi baru selesai ya. Mendengar lagi Maha mendengar. 3 baris lagi baru kita titik.
Taraktun nauma rabbi, aku tinggalkan akan tidur. Taraktun nauma, aku tinggalkan akan tidur. Rabbi, wahai Tuhanku. Taraktun nauma rabbi, aku tinggalkan akan tidur. Rabbi, wahai Tuhanku. Fil layali, pada malam hari. Li ajli ridhaka, karena ridhamu. Li ajli ridhaka, karena ridhamu. Ya maulal mawali. Gak usah diartikan ya maulal mawali. Wahai Tuhan yang mengurusi segalanya. Ya maulal mawali. Maulaya, Tuhanku. Taraktun nauma, aku meninggalkan akan tidur. Rabbi, wahai Tuhanku. Fil layali, di malam hari. Li ajli ridhaka, karena ridhamu. Ya maulal mawali, wahai Tuhan yang mengurus segalanya. Wa man ramal ula, barang siapa yang menginginkan ia akan ketinggian. Man rama, barang siapa yang ingin ia al ula akan ketinggian. Man rama, barang siapa yang ingin ia al ula akan ketinggian. Min ghairi kaddin, dari tidak ada lelah. Min ghairi kaddin, dari tidak lelah. Adha'al umura, adha'al umra fi talabil muhali. Adha'a, menyia-nyiakan ia, sia-sia, mensia-siakan ia, menyia-nyiakan ia akan umur fi talabil muhali, dalam mencari yang mustahil. Nah, paman ramal ula, barang siapa yang mengharapkan ia akan ketinggian. Min ghairi kaddin, dari tanpa lelah. Adha'al umra, menyia-nyiakan ia akan umur fi talabil muhali, dalam mencari yang mustahil. Nggak mungkin. Kita pengen ketinggian, pengen ilmu tinggi, nggak mau berlelah-lelah, itu ngabisin umur doang, ngabisin umur. Ya. Fawafiqni ila tahsili ilmin wa ballighni ila aqsal ma'ali. Titik. Baru titik. Fawafiqni, beri taufik olehmu ya Allah akan aku. Fawafiqni, beri taufik olehmu ya Allah akan aku. Ila tahsili ilmin, kepada menghasilkan ilmu. Kepada menghasilkan ilmu. Wa ballighni, sampaikan olehmu akan aku. Wa ballighni, sampaikan olehmu akan aku. Ila aqsal ma'ali, kepada puncak ketinggian. Aqsa, puncak. Ila aqsal ma'ali, kepada puncak ketinggian. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab, ilahil marji' wal ma'ab. Silakan tanya yang enggak paham. Bi ghairi kaddin, dengan tanpa lelah. Mutiara, jamak. La ali, mutiara. Lu'lu'atun, satu mutiara. Lu'lu'atani, dua mutiara. La ali, banyak mutiara, jamak. Mutiara yang bulat-bulat kayak kelereng itu kan. Nah, itulah mutiara. Harganya mahal, adanya di laut. Untuk mendapatkannya harus diselam. Nah, harganya puluhan juta. Itu juga pengen dapat ilmu harus menyelami malam. Malam itu umpama lautan kan. Nah, ini mending di sini ada lampu. Pondok saya dulu dinyalain lampu dari maghrib sampai jam 11 malam. Itu setiap hari begitu. Maghrib nyala, adzan maghrib, jam 11 malam mati total semuanya. Nggak ada menyala lagi. Kita mau belajar gimana? Beli lampu tempel, lampu minyak itu. Nah, kita nyalain tuh belajar sendiri. Sampai jam 12, jam 1. Gitu. Karena terbatasnya biaya pondok. Karena pondok enggak mungut biaya. Jadi untuk bayar listrik itu enggak kuat ya. Makanya sangat dihemat. Di sini kita bebas, Masya Allah. Jangan sia-siakan. Wallahu a'lam bishawab, ilahil marji' wal ma'ab.